Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Nah, sekarang Ibu mau absen ya. Ini berangkat semua, kan? Masuk semua maksudnya. Masuk ke Zoom semua. Masuk ya. Ya, Bu. Kita akan tayangin tentang lembaga keuangan. Yang pertama, kita akan jelasin tentang lembaga keuangan. Sebelumnya ada yang tahu nggak lembaga keuangan itu apa? Ada yang tahu? Iya, Uli. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Sayang. Iya. Nggak ada, udah. Ya udah, Ibu aja yang bacain. Jadi, lembaga keuangan adalah pengertian lembaga keuangan. Non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama membiayai investasi perusahaan. Jenis-jenis lembaga keuangan yang pertama ada lembaga pembiayaan pembangunan. Ada yang tahu nggak contoh dari lembaga pembiayaan pembangunan itu apa? Ada Bu, Rina Bu. Contohnya Ya, itu Rina. Dana Reksa. Iya. Itu tapi Dana Reksa itu yang kedua lembaga perantara dan perdagangan surat berharga. Yang pertama itu ada PT Upindo. Yang ketiga itu ada lembaga keuangan lain. Ada yang tahu contoh dari lembaga keuangan lain? Contoh dari lembaga keuangan lain itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Nadia. Contoh dari lembaga keuangan lain itu kayak Pegadaian, asuransi, koperasi kredit. Iya. Selanjutnya ada usaha-usaha yang dilakukan LKPB antara lain menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. Yang kedua sebagai perantara untuk mendapatkan kompayon atau dukungan dalam bentuk dana dalam usaha patungan. Yang ketiga ada perantara untuk mendapatkan tenaga ahli. Yang selanjutnya itu ada peran LKBB antara lain membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang kedua ada memperlancar distribusi barang. Yang ketiga ada mendorong terbukanya lapangan kerja. Selanjutnya jenis-jenis LKBB. Ada yang tahu jenis-jenis LKBB? Nggak ada ya. Yang pertama itu ada Taspen. Yang kedua itu ada jasa pinjaman koperasi simpan pinjam. Yang ketiga itu ada Yang ketiga itu ada bursa efek ya. Selanjutnya ada perusahaan anjak piutang. Yang keenam ada perusahaan modal ventura. Yang ketujuh ada pegadaian. Yang ke-8 ada perusahaan
sewa guna. Selanjutnya ada yang mau ditanyain nggak? Manfaat, apa yang dimaksud sama taspen itu? Dijelasin ya. Yang dimaksud sama taspen itu badan hukum yang mengelola dan menjelaskan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Yang kedua, jasa pinjaman koperasi. Simpan pinjam itu menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada anggota atau masyarakat. Selanjutnya, bursa efek adalah tempat jual beli surat-surat berharga. Yang selanjutnya adalah perusahaan anjak piutang, badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang. Selanjutnya ada perusahaan modal ventura, adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan. Dan selanjutnya ada pegadaian, suatu usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan barang bergerak. Selanjutnya ada perusahaan sewa guna, yaitu pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai atau lunas, hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok ya. Kelompok yang pertama ada Yosi, Wiwin, Eni, Mut sama Rina. Kelompok yang kedua ada Linda, Devi, Uli sama Daru. Kelompok yang ketiga ada Lutfi, Aji, Nadia sama Septi. Itu kita bisa buka di sini ya. Ibu kirimin link ke grup WhatsApp ya. Nanti bisa buka evaluasi kelompoknya ada di sini. Nanti ada pengumpulan tugas di sini, terus ada absen. Buka dulu yang evaluasi kelompoknya. Bisa nggak dibuka? Linknya yang ini ya. Udah? Kalau udah, ada yang bisa udah perwakilan kelompok jawab? Ya Bu, saya Bu. Iya, Yosi. Jadi, jika terjadi hal yang tidak sesuai, dapat melakukan analisis cepat yaitu quick ratio, di mana dapat memperoleh angka kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek agar terus dapat menjalankan bisnis dengan baik. Ya, selanjutnya, kelompok selanjutnya. Ada yang mau jawab? Ayo, kelompok selanjutnya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 3 boleh duluan nggak Bu? Boleh. Ya, kelompok 3, saya perwakilan kelompok 3. Hasil diskusi kami itu, cara yang paling tepat untuk mengatasinya adalah dengan mengenali penyebabnya, melakukan manajemen yang baik, dan memitigasi risiko likuiditas dengan baik. Karena itu, juga saya harus berusaha mempertahankan rasio likuiditas dengan memperkecil dana yang menganggur, serta meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin untuk memenuhi kebutuhan cash flow. Ya, selanjutnya kelompok 2. Ya Bu. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjawab. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik pada semua organ dan jenjang organisasi secara terencana, terarah, dan terukur. Iya. Sekarang Ibu mau, masih ada yang mau ditanyain nggak? Enggak ya? Udah ngerti? Oke, sekarang kita bacain kesimpulannya ya. Kesimpulan dari lembaga keuangan adalah, lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi. Perusahaan lembaga keuangan non-bank terdiri dari beberapa jenis yaitu perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, dan lembaga pembiayaan. Nah, untuk tadi hasil diskusinya di share ke link yang Ibu bagikan di WA tadi ya. Di sini itu ada absen, nanti bisa absen, terus pengumpulan tugas kelompok. Terus nanti kalau ada yang belum ngerti bisa chat Ibu. Oke, udah nggak ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.